Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Ananda Saputra dari program studi Teknologi Informasi kelas eksekutif dengan NIM 100224016. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan untuk UTS mata kuliah pemrograman front end, yaitu saya membuat aplikasi sederhana untuk aplikasi inventaris servers di data center. Karena basic saya sebenarnya juga bukan developer ya, saya itu IT infrastruktur. Jadi palingan kalau yang kepikiran oleh saya yaitu gimana kita bisa menginventariskan data server sebaik mungkin dan terpusat, serta kita mendapatkan update segala perubahan yang terjadi pada aset kita, seperti baik itu penambahan server, customize spesifikasi server, kayak seperti penambahan CPU, memori, disk, maupun decom server atau server yang sudah dikeluarkan atau dihapus. Nah, untuk tujuannya yaitu ya balik lagi seperti yang saya infokan, itu ingin membuat data aset server sesederhana mungkin, kemudian ada manajemen asetnya untuk proses create, insert, update, delete untuk data-data server, kemudian efisiensi pencarian itu untuk mencek status server yang online dan offline, kemudian penyajian perhitungan dan statistik sederhana kayak total server seperti total kapasitas RAM, CPU, disk, terus kemudian untuk target penggunanya udah pasti sistem administrator, network engineer maupun IT manager maupun data center. Untuk personal usernya mungkin di sini saya contohkan, yaitu nama saya saja Dino Ananda Saputra selaku sistem administrator, usia 32 tahun. Saya sudah memiliki pengalaman 10 tahun di bidang infrastruktur. Terus tujuannya ingin mempercepat waktu troubleshooting dengan mendapatkan informasi spesifikasi server dan lokasi server secara real time, supaya tidak menghabiskan waktu dalam pencarian atau troubleshooting problem. User task-nya di sini ketika memasang server kita inventaris, kita masukkan data servernya, kemudian kita bisa juga update, delete. Kemudian untuk perancangannya, nah ini sederhana tampilan layoutnya, itu ada header, kemudian ada navigasi, tambah server sama daftar server. Ini adalah secara sederhana, nanti sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi, lebih detail lagi, termasuk untuk kategori physical server atau VM server. Kemudian ada data form di sini untuk tambah server, itu ada penginputan nama server, IP address, RAM, CPU, disk, rak lokasi. Nanti ada option selectnya, drop list. Kemudian ada checkbox list, itu ada status online atau offline. Nah, kemudian ada button tambah sama batal sama edit. Kemudian ini untuk layout menampilkan daftar server. Ini input pencarian, form, cari berdasarkan nama atau IP server. Kemudian select field, ini untuk memfilter. Kemudian ada perhitungan total server, terus calculate result, sama ini tabel list servernya nanti. Terus ada footer di bawah. Nah, seperti penjelasan seperti tadi, kita pakai satu form tambah dan daftar list, footer. Tampilan mobilenya nanti bakalan berentet ke bawah. Iya, ternyata di sana udah disediain mah. Kemudian penjelasan sketsa mobile hampir sama. Terus implementasi untuk list direktorinya, kalau jujur saya di sini hanya ada indeks HTML, kemudian JavaScript, kemudian
ada folder CSS untuk ininya. Saya tidak menggunakan image karena ini adalah aplikasi inventaris, jadi tidak menurut saya sih lebih penting customer experience dibanding user interface ini ya, yang gimana, yang berat atau lebih sebagus mungkin. Tidak, kalau saya lebih mengutamakan efisiensi atau optimize, yaitu makanya menurut saya untuk data inventaris ini tidak perlu gambar, paling sederhana aja sih, kayak simbolik kalau ada logo. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk tampilannya kita akan dihadapkan pada tampilan yang ada header terkait dengan judul aplikasi itu inventaris server data center, kemudian ada navigation atau menu tambah server sama daftar server. Nah, kalau kita ke tambah server, kita akan diarahkan ke form si tambah server. Sebenarnya ini masih dalam satu layout. Nah, contoh kita akan coba menambahkan di sini. Kita udah ada list server web, DB sama proxy, dan yang offline itu ada 2, DB sama proxy. Kita coba tambah server yang online itu app 001, server app 001, IP addressnya 192.168.10. Sekarang app kita 1.111. RAM-nya kita kasih 8, CPU-nya RAM-nya kita kasih 16, CPU-nya 4, disknya cukup 300 GB, dikasih nggak perlu gede-gede lah. Kemudian kita taruh dia di rak 2 area B, itu statusnya online. Kita tambah. Ketika kita tambah, di sini ada notif nih sebenarnya tuh, app1 berhasil ditambahkan. Kemudian akan langsung masuk ke sini, ke list server app1 nih. Kemudian kalau kita ingin mencari server, misalkan ini datanya udah banyak kan, bakalan banyak itu, nanti bakalan ada sistem pegging di sini. Bisa di customize lagi untuk supaya ada pegging di listing maksimal 50 mungkin per layout. Sini misalkan kita mau cari server DB001. Nah, ini filternya semua aja dulu gitu. Terus nah, ini hanya akan menampilkan server DB001 yang dimana statusnya offline. Nah, kalau kita ingin tampilkan semua, kita tampilkan semua, terus kita hitung. Nah, di sini dia akan nampilkan semua server. Selanjutnya kita bisa juga nge-edit server. Misalkan si DB ini statusnya udah aktif nih. Setelah kita edit, dia bakalan ketika kita klik tombol edit, dia akan masuk datanya ke sini, detail server. Nah, di sini kita edit nih, misalkan statusnya online. Terus CPU-nya kita turunin mungkin karena ada isu license kebanyakan, kita bisa turunin. Misalnya kita simpan. Nah, setiap kita simpan juga ada update di sini, server DB berhasil diubah. Nah, di sini dia bakalan statusnya berubah jadi online. Nah, kita di sini bisa menampilkan nih server yang online ada berapa biji, kita hitung. Nah, yang online itu ada 3 server online, ada 3 unit, total server ada 4. Kemudian kalau kita mau nampilkan yang offline, nah, offline-nya hanya 1. Oke. Nah, mungkin itu saja kalau untuk detail source code. Kita belum demokan untuk hapus. Misalkan kita hapus si proxy nih, si proxy ini mau kita hapus. Nah, ini akan muncul notif apakah kita yakin ingin menghapus servernya, dan ketika iya kita oke. Nah, data servernya akan langsung hilang nih, proxy 1 berhasil dihapus, akan ada notifnya juga. Nah, ini akan kita sudah di list server kita sudah tidak ada lagi si proxy server. Nah, mungkin itu aja untuk demo aplikasinya. Kalau kita klik menu navigasi data server, dia akan mengarah ke daftar server ini. Nah, di sini kita bisa searching. Kemudian untuk source code-nya mungkin saya jelasin secara simpel saja.
ada header, kita ada header, kemudian headernya kita kasih detail inventory server data center, terus di bodinya untuk tampilan si header ini header dari scripting ya. Ini detail ini biasanya nih masuknya ke sini. Header itu yang untuk di sini nih nama ini. Nah, tapi kalau header yang di body, nah itu baru yang headernya tampilan layout kita. Kemudian kita menggunakan navigation UL dan LI itu ditambah server sama daftar server. Kemudian ada main. Nah, di main ini kita ada section tambah server, ada form, nanti form server yang untuk layout nambah server sama edit server. Kemudian ada daftar server ini dengan fiturnya ada input untuk search, label, selection untuk status, filter, ada semua atau online atau offline. Terus ada calculation untuk menampilkan calculationnya. Nah, ini nanti dari JavaScript-nya. Terus ini untuk tampilan searchingnya, nama dalam bentuk tabel, nama server, IP address, RAM, CPU, disk, lokasi rak, status aksi. Untuk CSS-nya, untuk stylenya, lihat di untuk tampilan grid, template columns. Nah, sebenarnya di sini ada kemudian mana ya? Ini kalau untuk penjelasannya ada di laporan saya sih. Saya nggak terlalu ini banget. Oke, ini penjelasannya misalkan dari header kita terletak di bagian atas, main content dibagi menjadi dua, CSS grid. Kita menggunakan grid, ada kiri kanan. Kemudian kanan itu daftar server, kirinya itu tambah server, terus ada footer untuk bagian bawah. Kemudian untuk mobile ya hampir sama aja, ini bakalan turun ke bawah. Nah, ini CSS-nya ada box model menggunakan padding, ruang dalam, dan margin untuk ruang luar agar tidak saling menempel. Terus CSS grid untuk membagi halaman utama, itu yang kayak tadi, supaya ada kiri sebagian tambah server, untuk kanan itu untuk form daftar server. Untuk responsive dasar kita menggunakan add media query, sehingga di layar konsel dua kolom tersebut akan otomatis disusun menjadi satu kolom. Flexbox mengatur elemen kecil seperti tombol filter dan search. Terus ada manipulasi DOM. Data diubah, JSON menjalankan fungsi render server. Kita lihat di JavaScript-nya. Nah, ini data yang kita bikin kayak data array static untuk bisa menampilkan defaultnya. Udah munculin beberapa data server ya. Ini kita masukin ke sini karena kita baru bikin aplikasi front end, belum ada database, belum ada back end. Jadi ini cuman untuk layout doang. Untuk tampilan front end aja ada kita kasih 3 sampel data array dengan list server, kemudian rack servernya untuk list drop down-nya tadi. Terus untuk mana ya, operationnya
untuk function ditambah CPU dan disk. Ini merender atau menampilkan daftar server ke table. Dia bakal manggil dari data array di atas tadi. Kolom status untuk status online atau offline. Ini untuk aksi edit. Nah, ini ambil nilai dari form. Nah, ini kalau dia mau kita melakukan tambah atau mengubah data, dia bakal ngambil nilai dari form, dari array di atas. Nah, kemudian kalau kita ngupdate untuk operasi curutnya sih, untuk edit. Nah, ini untuk ubah data nih. Ini tadi ini yang di atas ini tambah. Itu curutnya nih tambah untuk tambah. Ini pun aduh. Nah, ini yang tambah server. Kalau kita mau nambah server, dia bakalan ngeset semua data inputkan ke variabel-variabel ini. Kemudian nanti ketika di push, dia bakalan data berhasil ditambahkan. Kemudian untuk ubah hampir sama, tinggal manggil data existing dulu, terus ada simpan. Kemudian ada hapus, dia bakalan ngapus data array dengan dari filternya ini, filter server nih, searchnya, terus reset form untuk ngosongin formnya lagi. Nah, ini untuk menghitung total server, total yang online, total RAM, sama total CPU. Ini untuk action inisiasi. Nah, mungkin segitu aja mungkin yang bisa saya jelaskan, kayak nggak terlalu jago-jago banget di developing karena saya orang IT infrastruktur, biasa main di network sama di server. Ini bahasa saya bikin juga karena bantuan googling sama ya, saya jujur menggunakan AI juga, tapi saya juga mencoba berusaha untuk memahami setiap step by stepnya dan fungsinya. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.